Untuk materi kita hari ini, Bapak akan lebih memperkenalkan atau lebih memperdalam kalian untuk menggunakan Google Dokumen. Karena pembelajaran kita melalui daring atau pembelajaran dari rumah, kita semua praktikum nanti akan menggunakan Google atau akun Google. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu yuk sebelum mulai pelajaran. Bapak minta tolong untuk yang memimpin doa siapa ya? Bapak dari tadi tuh pengen dengar suaranya. Yuk Caca yuk. Caca lagi. Kimberly. Boleh mimpin doa dulu Kimberly. Aktifkan mikrofonnya, kita berdoa dulu yuk sebelum kita memulai pelajarannya. Ayo Kimberly. Mana Kimberly? Ayo Kimberly. Pimpin Mari kita doanya. bersatu dalam Oke. nama Bapa, Putra, Bapa, dan Roh Putra, Kudus. dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang baik, sekarang kami ingin memulai pelajaran TK ya Tuhan. Berilah kelancaran pada pelajaran TK hari ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih Kimberly atas doanya. Oke, kita nggak usah berlama-lama ya. Untuk hari ini, Bapak akan mengenal lagi atau lagi mungkin beberapa dari kalian ada yang bingung untuk pembelajaran kita karena kita pelajaran kita melalui daring. Mungkin kalian ada yang bilang, ah ngetik lagi, ah bosan, ah gini. Untuk pelajaran Microsoft Word itu memang semuanya mengetik. Nah, memang ada beberapa tingkatan, ada beberapa hal yang perlu. Berbeda dari SD dan SD kemarin mungkin kalian sudah pernah pakai Microsoft Word. Tapi untuk hari ini kita akan banyak menggunakan namanya Google Dokumen. Beberapa dari kalian mungkin sudah ada yang gunakan. Beberapa dari kalian untuk praktikum memang masih menggunakan Microsoft Word. Untuk kedepannya kita akan mencoba semuanya menggunakan Google Dokumen. Baik, pertama Bapak akan coba perlihatkan ya. Kalian bisa lihat dulu. Sebentar. Ini dia. Oke, semua kelihatan? Kelihatan? Sudah nampak, Nak? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, sip. Kita nanti akan belajar semuanya itu menggunakan ini. Namanya Google Dokumen. Google Dokumen ini kelebihannya kita mengerjakan itu secara online. Kita tidak perlu harus menginstal programnya. Kalau kalian menggunakan laptop ya, kita nggak perlu harus membutuhkan memori besar untuk mengerjakannya. Memang ada beberapa kalian ketika mengerjakan, terutama itu yang mengerjakan menggunakan handphone, itu pasti membutuhkan untuk menginstal aplikasinya. Silakan kalian yang belum punya nanti download aplikasi Google Dokumennya. Untuk penggunaan Google Dokumen di laptop, komputer atau di handphone itu sama saja, cuman tampilannya aja berbeda. Nah, ini sama persis seperti Microsoft Word. Kita akan banyak menggunakan ini nanti. Di sini enaknya di Google Dokumen, ketika kalian mengetik atau mengerjakan sesuatu, kalian nggak perlu menyimpan karena dia menyimpan akan secara otomatis selama kalian terhubung ke internet. Syarat untuk bisa menggunakan Google Dokumen itu satu, kalian harus mempunyai namanya email. Jadi jika kalian memiliki email, kalian bisa menggunakan ini. Fasilitas ini kita bisa gunakan semuanya itu free atau gratis. Jadi kalian nggak perlu bayar-bayar atau apapun. Kemudian sama seperti di Microsoft Word, untuk menggunakannya di sini terdapat banyak template. Template itu artinya tampilan. Ya, sebentar. Bapak ini sekalian melihat kameranya. Minta tolong dong Kimberly aktifkan kameranya, Kelvin. Iren, sambil berdiri dong, duduk nak, jangan tiduran. Kemudian yang belum aktif kameranya, aktifkan karena ini Bapak rekam. Semua aktivitas kalian akan kerekam di sini dan bisa dilihat nanti di YouTube. Jadi nggak enak kalau ini Bapak share di YouTube, masa dilihat orang, ih masa anak Karulu sambil kayak gitu sih. Kan nggak enak nak. Ya, aktifkan kameranya, kita sambil belajar di sini. Jadi kalau memang penggunaan kuota kalian terlalu besar, tenang aja, makin cepat kita selesai nanti makin cepat
nggak terlalu banyak kuota yang pakai. Oke, kita lanjut ya. Di sini terdapat banyak template. Untuk kita dapat mengerjakannya nanti, kita pilih yang mulai dokumen kosong ya. Mungkin yang kalau menggunakan handphone itu langsung otomatis ke lembar kerjanya. Jadi di sini kita pilih. Nah, ini tampilan dari Google Dokumen. Itu sama kok, Nak. Kayak kita menggunakan Microsoft Word. Kalian kelihatan ini, Nak? Kelihatan ini? Google. Halo? Yang Google ininya? Oh, sorry. Kalian cuma aktif yang kesini ya, Nak ya? Oke. Ini Google Dokumen ini sama persis seperti kita menggunakan ini. Microsoft Word. Tampilannya sama. Nggak ada berbeda jauhnya, nggak ada bedanya. Cuman mungkin di tampilan di sininya aja yang berbeda. Kalau di Microsoft Word-nya seperti ini, tapi kalau di Google Dokumennya itu seperti ini. Tadi itu Bapak di jam pertama jam pertama itu mengajar di kelas 7A dan 7B. Tugasnya ada. Hari ini untuk tugasnya, Bapak minta kalian ada ketikannya itu nggak susah, nggak banyak. Kalau kalian bisa lihat nanti Bapak akan share linknya. Bapak minta itu kalian mengetik yang ini. Oke, sebentar ya. Oh, ini bukan email saya. Ini kelihatan nggak, Nak, Bapak lagi mencet-mencet seperti ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Google Drive Bapak kelihatan ya? Oke, bentar. Oke, untuk tugasnya nanti seperti ini. Ini semua data-data kalian di sini. Oke, untuk nanti tugasnya itu kalian Bapak minta itu, ini contoh, Bapak pilih bebas. Berikutnya, nanti keterangannya di sini kalian bisa baca. Nanti seperti ini. Nanti seperti ini teksnya yang akan kita tulis. Kita akan percoba pertama seperti ini. Ini jangan lupa untuk penulisannya ini Bapak minta tool yang akan kita gunakan ada beberapa, sorry. Oke. Tool yang akan Bapak minta itu yang pertama nanti kita akan menggunakan ini. Masih banyak dari kalian tidak tahu ini apa. Apa ini, Nak? Font. Apa? Apa namanya ini, Nak? Font. Font. Oke, font ini gunanya untuk mengganti jenis tulisan. Dan di sini ada banyak jenis font. Kalian nanti akan Bapak minta menuliskan salah satu jenis font yang ada di sini. Jadi yang pertama tool yang akan kita gunakan yaitu pertama font. Yang kedua ini namanya font size atau kita untuk mengatur ukuran tulisan. Ukuran tulisan nanti akan Bapak buatkan, kemudian nanti kita akan menggunakan ini namanya bold. Bold ini gunanya untuk menebalkan tulisan. Contohnya seperti ini. Bapak akan tuliskan nama Bapak. Roy Hasiholan. Fungsi dari bold, ketika kalian ngeblok, kemudian kita klik bold, maka tulisannya akan menjadi tebal. Nanti ada juga italic untuk membaringkan, ada juga U atau underline untuk menggaris bawah. Jadi nanti tidak ada bertanya lagi, kalian bisa mengetikkan ini dengan baik menggunakan bold dan underline. Kemudian di sini ada nanti menggunakan italic. Kemudian nanti setelah itu Bapak minta tulisannya itu nanti menggunakan justify. Justify itu apa? Ada yang bisa jawab? Format paragraf itu terdiri dari 4 jenis. Yang pertama justify. Yang kedua center. Yang ketiga Right. Alik right. Yang keempat Align left. apa? Alik Left.
left. Oke. Bapak ulangin dulu. Untuk ada 4 jenis untuk penulisan format paragraf. Yang pertama nanti ini rata kiri. Secara otomatis ketika kalian menulis di Microsoft Word ataupun di Google Dokumen, maka tulisan kalian akan sorry, internet saya nggak stabil. Maka tulisan ini akan secara otomatis dia rata kiri. Untuk mengaturnya itu di sini, nak. Rata kiri. Di sini rata kiri atau alik left. Kemudian di sini ada rata tengah. Kalau kita pencet, tulisannya akan secara otomatis di tengah. Dan yang ketiga itu ada alik right atau rata kanan. Tulisannya secara otomatis akan berada di sebelah kanan. Dan yang terakhir nanti ada justify. Justify ini berbeda dari semuanya, yaitu secara otomatis tulisan kalian yang kalian ketik itu akan rata secara kanan dan secara kiri. Jadi dia tidak di tengah-tengah. Ini kenapa Bapak mengulang? Mungkin ada beberapa kalian yang bertanya, Pak, ini kan sudah diulang-ulang pelajaran SD kemarin. Sengaja Bapak ulang karena bukan hanya kalian saja. Itu Bapak sudah mengajar di sini udah 5 tahun, ini udah tahun hampir mau ke tahun ke-6 Bapak. Dan untuk mengatur ini saja, itu pasti masih banyak yang sudah lupa. Makanya Bapak akan mengulang lagi. Di sini pengaturan standarnya. Yaitu yang pertama kita akan mengatur jenis font. Yang kedua, font size. Yang ketiga nanti penggunaan 3 tombol ini. Bold, italic, dan underline. Yang keempat nanti format paragraf. Yang ini. Kita akan menggunakan semua untuk praktikum hari ini. Dan Bapak minta pengerjaan ini nanti supaya kalian bisa cepat selesainya. Bapak akan kasih waktu sekitar sampai jam 1 nanti supaya ini bisa selesai semua. Kenapa Bapak kasih waktu cepat? Karena dari yang kemarin-kemarin itu banyak dari kalian yang memang belum mengumpulkan sama sekali ada. Bapak nggak mau sebut namanya. Lebih baik kalian jujur dan bilang aja kalau memang ada dari kalian yang tidak mengerjakan tugasnya. Kemudian nanti silakan ini Bapak kasih apa, Pak? Apa nak? Apa nak? Yang tulisannya itu nanti waktu ngerjakan nama tulisannya itu apa? Ada, Bapak sudah siapkan. Jadi nggak usah takut. Jenis fontnya di situ sudah ada, kemudian font size-nya sudah ada, kemudian menggunakan bold, italic, underline juga sudah ada. Silakan kalian tuliskan. Ini kalian enak loh nak, kita bisa ketemu tatap muka Zoom. Karena kalau kelas yang tadi yang jam pertama 7A dan 7B itu nggak ketemu sama Bapak sama sekali. Jadi mereka masih banyak yang nanya sama Bapak, Pak, gimana sih Pak buat dia garis miring lagi, garis bawah seperti ini, Pak, gimana sih ini yang kok dia bisa hitam terus miring-miring tulisannya, itu ada yang bertanya. Jadi kita bersyukur kita bisa ketemu. Terus juga ini nanti pasti banyak yang bertanya sama Bapak gini, paragraf pertama seperti ini, paragraf kedua kok gini, gimana caranya Pak? Pasti ada. Ya, ini pasti ada nanti yang buat seperti ini bingung. Nanti kalau kalian kebingungan buat seperti ini, kalian gak usah takut nak. Misal kalian bingung, Pak, saya nggak bisa buat seperti ini Pak. Silakan Bapak izinkan kalian untuk buat seperti paragraf kedua ini. Kalian bisa rata kanan kiri kan sama aja buat seperti ini. Yang paragraf 1 buat seperti ini aja nggak apa-apa. Ngerti nggak maksudnya nak? Ngerti. Sip. Yang ini nanti kalau nggak bisa buat seperti ini, buat sama aja seperti ini. Jadi 2 paragraf itu sama aja ratanya, nggak apa-apa. Ya. Sebelumnya, Bapak mau tanya, ada pertanyaan nggak? Enggak lagi, Pak. Enggak lagi. Nggak lagi? Yakin? Mungkin. Ada, Pak. Iya, apa nak? Siapa yang mau tanya tadi? Ayo, ada mau ditanya nggak? Ini sambil Bapak lihat-lihat nih, Yudius aktifkan kamera. Oh, sorry, lagi loading tadi. Kelvin kok Bapak lihat cuman plafon doang, mukanya nggak ada.
Jangan sambil tiduran ya. Duduk. Udah mandi kan? Nggak sama kayak udah pada mandi semua kan? Udah, Pak. Udah mandi. Syukurlah kalau gitu. Ada pertanyaan nggak? Udah. Hmm? Oke, yang hari ini berpartisipasi, yang ikut Zoom sama Bapak itu sekitar 41 orang. Oke, Bapak ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah hadir di Zoom hari ini. Memang pertemuan kita singkat, Bapak nggak bisa ngajarkan lebih lama atau apa. Bapak harap ilmu yang Bapak berikan, walaupun kita nggak bisa tetap buka langsung, dapat bermanfaat bagi kalian. Microsoft Word ini, kalau kalian bisa masternya atau menguasainya, nah, sebenarnya itu waktu pertemuan pertama kita seharusnya Bapak akan mengetes kalian untuk mengetik 10 jari. Tetapi karena nggak bisa kita praktekkan, jadi Bapak akan langsung praktekkan seperti ini. Kemudian untuk minggu depan, Bapak akan buatkan sebuah kuis dulu untuk anak-anak kelas 7. Kuisnya nanti materinya tentang Microsoft Word. Bapak akan berikan buku atau buku. Oh iya, buku digitalnya kemarin sudah di-download semua nggak? Buku digital. Kan ada tuh Mana? waktu pertemuan pertama Yang itu, mana, Pak? Yang mana? yang pertemuan pertama Mana itu buku? kan ada Bapak berikan link untuk ketika Bapak minta kalian untuk gabung ke Google Classroom, itu kan ada link. Linknya itu untuk download buku loh, Nak. Siapa yang di sini yang belum downloadnya? Aku, Pak. Belum, Pak. Belum Belum. download? Belum, Pak. Iya, Kak. Coba bisa nggak gunakan di situ kan ada chatting. Sebutkan namanya yang belum Bapak bisa kasih nanti Oke. linknya barunya untuk kalian bisa download. Biar Bapak tahu, Nak, karena ya Bapak tahu kok, mungkin kalian nggak teliti ngelihatnya kemarin ada bukunya di situ, jadi nggak terlalu diperhatikan. Nah, internet Bapak nggak stabil lagi. Oke deh, mungkin kalau dari kalian nanti ada yang bingung, nggak ada bukunya, kalian bisa WA Bapak, Bapak bisa kasihkan nanti bukunya. Silakan kalian gunakan aja bukunya nanti dengan baik, karena buku tentang itu nanti akan banyak kita gunakan untuk, apalagi sebentar lagi mau PTS, jadi siap-siap dirinya ya. Oke, ada pertanyaan lagi, Nak? Sebelum Bapak kasih tugas ini, karena kalau makin lama nanti kuota kalian makin habis loh. Oh iya, terakhir, ini Bapak berikan sedikit ilmu ya. Mungkin beberapa dari kalian kan ada yang menggunakan paket data atau mobile data untuk pembelajaran. Kan mungkin ada yang kalian pakai Telkomsel, ada pakai Tri, ada pakai AM3, ada pakai Excel atau Axis. Jadi untuk mempermudah kalian, Nak, sebenarnya di Diam dulu. Oke, terkejut Bapak. Diam semua, diam dulu. Oke, kalau memang kalian ada kendala untuk penggunaan paket data, sebenarnya di beberapa paket data itu ada pembelian paket data murah. Jadi untuk mengeceknya, misalnya kalau kayak Bapak ya, Bapak itu pakai AM3. Di AM3 itu ada paket data namanya paket apa itu Bapak lupa. Jadi kita beli paket data 100 GB itu hanya 100.000. Jadi 100.000 itu Bapak bisa dapat 100 GB. Kalau kalian tanya, Pak, AM3 cepet nggak? Selama Bapak pakai dari awal Januari kemarin sampai sekarang, puji Tuhan, nyaman. Kalau kalian pernah nonton di YouTube ya, pasti udah tahu. Bapak pernah nonton YouTube itu yang kualitas 1040p atau kualitas Full HD yang 60 fps itu lancar, nggak ada nge-lag, nggak ada gangguan. Jadi untuk pembelian kuota, kalau kalian ada gangguan atau ada masalah nanti, saran Bapak, coba kalian download aplikasinya. Misalnya kalau Telkomsel itu My Telkomsel, ada namanya, kalau nggak salah Bapak, Telkomsel itu ada promo pembelian paket 30.000 atau 40.000 itu sebanyak 10 GB.
selama 1 bulan. Jadi itu bisa kalian gunakan dengan baik. Itu AM3 mengadakan seperti itu, Axis juga, kemudian Excel juga, sama AM3 kalau yang Bapak sendiri AM3. Jadi kalau kalian ada gangguan atau ada masalah untuk penggunaan kuota, sebenarnya kalian bisa cek di aplikasinya aja. Kalau Telkomsel, mail Telkomsel. Kalau Tri itu My Tri atau apa lupa Bapak. Jadi nanti kalau kalian ada gangguan, ada masalah untuk kuota, silakan cek aja di aplikasinya. Pasti ada promonya di situ. Tapi kalau penggunaan WiFi ya enak, nggak usah takut-takut atau apa kan. Jadi silakan. Ini sekedar ilmu aja dari Bapak. Oke, ada pertanyaan? Enggak ya? Oke deh, kalau memang tidak ada pertanyaan, Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi untuk bergabung di Zoom-nya. Walaupun waktu kita sedikit, Bapak sudah kenal-kenal muka-mukanya dulu. Bapak mau lihat. Sebelum kita akhiri, Bapak minta tolong aktifkan semua kamera. Bapak mau selfie dulu. Bapak mau screenshot muka-muka kalian, silakan. Yang belum, dandan dulu. Rapikan rambutnya, rapikan giginya. Siapa tahu ada giginya yang nggak rapi. Jadi silakan diaktifkan kameranya. Bapak mau screenshot, Bapak mau foto dulu. Natalia, Tabita, aktifkan kameranya, nak. Biar Bapak screenshot. Oke. Kemudian, siapa ini yang reconnection ini siapa sih? Cinta, aktifkan kameranya Cinta. Halo Cinta, 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 Cinta. Kameranya diaktifkan. Ayo rapi. Wah, udah dirapi-rapikan rambutnya. Oke, kita foto ya sebentar. Mulai dari Neo Pandu sampai Devan. Bapak screenshot ya. Oke. Satu, Doli matanya ngapain kayak gitu. Jauh sedikit. Nah, Bapak ulangi ya. Kelvin, mukanya jangan jangan plafon lah. Nah, oke. Satu, sebentar. Kaylin, turunkan sedikit. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Ntar ya. Kemudian dari Tiffany sampai Felice. Oke, sebentar ya. Ntar. Ini Devan ngapain subscribe. Oke, Bapak ulangin. Udah dulu Doli, jangan dibalas. Kenampakan di sini chattingnya loh. Oke, 1, 2, 3. Oke, bentar. Bapak enter, sip. Oke. Bapak cukupkan deh sampai di sini. Jika nanti ada yang bingung, Pak, saya nggak ngerti. Pak, saya nggak bisa. Ini nanti Bapak akan share di YouTube, bisa kalian tonton ulang-ulang. Kemudian sekitar 5 menit lagi, Bapak akan berikan link untuk kalian bisa mengerjakan latihan soalnya. Batas pengumpulannya Bapak tunggu sampai jam 1 siang. Kalau kalian ada kendala, misalnya Pak, internet saya nggak stabil, saya nggak bisa ngerjainnya. Silakan kabarin Bapak. Kemudian jika kalian ada bingung, Pak, saya nggak bisa pakai Google Dokumen. Saya bisanya pakai Microsoft Word. Gimana sih, Pak? Nggak apa-apa. Bapak kasih izin, tapi kabarkan Bapak. Oh iya, satu lagi. Nanti jika kalian sudah selesai mengerjakan di Google Dokumennya, Bapak minta tolong nak satu lagi. Untuk cara mengirimnya ke Bapak, silakan kalian share. Cara share-nya sudah tahu? Ada yang tahu, ada yang belum. Karena banyak dari kalian itu hanya screenshot. Bapak minta untuk sekarang, terutama kelas 7C dan 7D, jika kalian sudah selesai mengerjakannya, tidak perlu share, tidak perlu screenshot, kalian hanya perlu share hasil pekerjaan kalian dengan cara komputer Bapak ini sudah Bapak setting ke bahasa Indonesia. Jadi di sini tulisannya bagikan. Kalau bahasa Inggrisnya bagikan apa? Share. Share.
Jadi kalau tulisan kalian mungkin share kalau tulisan kalian masih bahasa Inggris. Di sini Bapak bagikan. Kalau sudah selesai silakan tulis bagikan. Di sini diminta beri nama sebelum dibagikan. Ini maksudnya judul dokumennya. Judul dokumennya kalian bisa tulis namanya latihan. Ini praktikum kita yang keberapa, Nak? Bapak mau tahu dulu. Dua. Kedua. Yakin kedua. Yakin kedua. Bukan ketiga. Oke. Tiga, Pak. Tiga. Nah, kan udah pada lupa. Latihan yang ketiga, simpan. Kalau sudah kamu simpan, baru di sini akan muncul tulisan bagikan kepada orang lain. Jadi silakan kalian tag email Bapak. Bapak sudah serahkan email Bapak di situ. Tinggal kalian tag email Bapak. Kalau sudah masukkan pesannya boleh, Pak, ini tugas saya. Jangan lupa nama kalian, kelasnya. Oke, begitu aja. Kalau sudah nanti tinggal tulis, tinggal pilih kirim. Kalau sudah kalian kirim, maka pekerjaan kalian ini akan terkirim ke email saya. Akan masuk secara otomatis. Oke, sampai di situ aja dari Bapak. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tidak ada. Nggak ada, Pak. Oke deh. Oke, Bapak cukupkan Ada, Pak. sampai di sini. Apa, Nak? Ada, Pak. Ya. Bapak apa kabar, Pak? Ini sedang lihat Bapak lagi Bapak kayak mana keadaannya? Siapa tahu Bapak ada pilek atau apa gitu kan? Saya tidak tahu. Puji Tuhan sampai sekarang nggak pernah pilek, nggak pernah sakit atau apapun. Jadi masih sehat, masih bisa kita bergelut nanti kalau ketemu. Oke deh, Bapak akhiri sampai di sini ya. See you. Sampai ketemu nanti di pelajaran selanjutnya. Jika mau live, silakan live. Sampai ketemu ya. Jaga kesehatan. Tetap semangat belajarnya walaupun PJJ. Bye-bye. Dadah, Pak.